situs pemakaman Islam tertua di Nusantara ada di Gresik. Kok bisa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aris Fadik dari Pendidikan Sejarah UNESA 2022. Pada video kali ini, saya akan membawakan sejarah tentang Fatimah binti Maimun beserta dengan ilustrasinya. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini. Pada tahun 1911, J.P. Mukwit menemukan sebuah situs. Situs tersebut berupa kompleks pemakaman dengan kondisi yang sudah sangat rusak parah. Situs ini berada di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dalam kompleks pemakaman tersebut terdapat nisan milik seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Yang unik dari nisan ini ialah ditulis dengan huruf kufi muwarok. Nisan tersebut dibaca dan diterjemahkan oleh J.P. Mukwit dengan terjemahan sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang, semua yang ada di muka bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini kubur yang menjadi saksi Syahidah Fatimah Putri Maimun Putra Hibatullah yang wafat pada hari Jumat 7 ketika bulan Rajab pada tahun 495 berpulang keharibaan Allah, Maha Benar Allah yang Maha Agung dan utusannya yang mulia. Namun, dari terjemahannya tersebut menghasilkan dua keterangan yang berbeda pada tahun wafatnya Fatimah binti Maimun. Yang pertama yaitu 475 Hijriah dan yang kedua 495 Hijriah. Hal ini tentunya membuat makam Fatimah binti Maimun ramai menjadi perbincangan. Kemudian, nisan tersebut diterjemahkan oleh Muhammad Yamin. Dari terjemahannya lah menghasilkan tahun 475 Hijriah sebagai tahun wafatnya Fatimah binti Maimun. Hal ini menjadikannya sebagai nisan Islam tertua yang berada di Pulau Jawa, bahkan di Nusantara. Fatimah binti Maimun diidentifikasikan sebagai seorang saudagar dari keturunan Lor yang berasal dari Persia. Hal ini didasarkan pada catatan SQ Fatimi tahun 1963 yang berbunyi, pada abad ke-9 Masehi terdapat migrasi suku-suku dari Persia ke Nusantara, yaitu suku Lor, Yawana, dan Sabankara, yang mana orang-orang Lor mendirikan pemukiman di Jawa yang disebut Loram atau Leran. Sedangkan orang-orang Yawana dan Sabankara tinggal di wilayah Sriwijaya. Keberadaan Fatimah binti Maimun juga diperkuat dengan ditemukannya mangkuk keramik yang berasal dari daratan Cina pada abad ke-10 hingga ke-11 di Gresik yang disebut dengan mangkuk Fatimah. Berdasarkan tulisan pada nisan Fatimah binti Maimun dan mangkuk Fatimah, dapat diketahui bahwa Fatimah telah menetap di kawasan Leran pada abad ke-11 dengan kondisi Leran yang saat itu memiliki jaringan dengan Cina, India, dan Timur Tengah. Dan Fatimah diduga sebagai salah seorang pemimpinnya. Hal tersebut didasarkan pada penulisan nama beliau yang menggunakan gelar Asyahidah yang berarti seorang pemimpin. Berbicara mengenai sejarah Nusantara, tentunya tidak akan lepas dari mitos, legenda, dan kepercayaan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan cerita Fatimah binti Maimun yang disamakan dengan legenda Dewi Sitiswari. Berikut ini ialah penjelasannya. Dalam sejarahnya, Fatimah binti Maimun disamakan dengan seorang tokoh yang bernama Dewi Sitiswari, yaitu putri dari kerajaan Kedah, Malaya, yang hadir ke Nusantara pada abad ke-13. Di awal ceritanya, legenda tersebut mengulas tentang kehadiran tokoh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik dalam misi dakwah mengislamkan tanah Jawa, khususnya di wilayah Gresik. Beliau datang bersama rombongan keluarganya, termasuk ayahandanya yang bernama Maulana Ibrahim. Beliau menginjakan kaki pertama kali di Gresik pada tahun 1371 Masehi. Rombongan ini selanjutnya melanjutkan perjalanan ke kerajaan Majapahit dan menghadap Raja Brawijaya dengan tujuan mengajak Raja Brawijaya memeluk agama Islam. Cara tersebut dipilih masyarakat pada zaman Hindu-Buddha karena masyarakat pada zaman itu menganggap raja atau pemimpin mereka sebagai wakil Tuhan, sehingga segala keputusan raja atau pemimpin mereka akan dipatuhi dan diikuti secara serentak oleh rakyatnya.
Singkat cerita, pada tahun 1378 Masehi, Maulana Ibrahim, ayahanda dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, meninggal dunia. Sultan dari Kerajaan Kedah, Malaya, bernama Sultan Mahmud Sadat Alam, selaku saudara sepupu dari Maulana Ibrahim, mendengar kabar bahwa saudaranya tersebut telah meninggal dalam misi mengislamkan tanah Jawa. Beliau juga mendengar kabar bahwa Prabu Brawijaya juga menolak ajakan saudaranya untuk memeluk agama Islam. Maka beliau beserta para anggota keluarganya serta putrinya yang bernama Dewi Sitiswari dan pengiringnya berlayar menuju Gresik dalam misi mengislamkan tanah Jawa. Kapal rombongan kerajaan Kedah tersebut kemudian sampai di Leran Gresik pada tahun 1391. Setelah kapal rombongan kerajaan Kedah sampai di Leran Gresik dan beristirahat, perjalanan kemudian dilanjutkan menuju kerajaan Majapahit, sebagaimana rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu melamar Prabu Brawijaya agar mau menikah dengan putrinya yang bernama Dewi Sitiswari. Selain itu, mereka juga membawa seserahan buah delima yang berisikan perhiasan emas dan permata yang akan diberikan kepada Prabu Brawijaya sebagai seserahannya. Singkat cerita, lamaran Raja Kedah Malaya kepada Prabu Brawijaya ditolak karena Prabu Brawijaya belum berkenan untuk memeluk agama Islam. Berikut juga seserahan buah delima yang dibawa. Prabu Brawijaya menolaknya, sebab ia menyangka buah delima tersebut sebagaimana buah delima yang tumbuh pada umumnya di kerajaan Majapahit. Walaupun pada akhirnya Prabu Brawijaya mengetahui bahwa buah delima tersebut berisikan emas. Setelah adanya penolakan pinangan tersebut, Raja Kedah beserta rombongannya kembali ke Leran. Saat sampai di Leran, beberapa di antara anggota keluarganya, termasuk putrinya yang bernama Dewi Sitiswari, serta pengawal kerajaan, terjangkit wabah penyakit yang mematikan. Hingga pada akhirnya, mereka dimakamkan di kompleks pemakaman Leran, yang kemudian dikenal dengan Makam Panjang. Mendengar kabar bahwa Dewi Sitiswari telah meninggal di Leran, setelah beliau memberikan buah delima berisi perhiasan emas serta batu permata, Prabu Brawijaya menyesal karena telah menolak pinangan Raja Kedah kepada dirinya. Karena penyesalan tersebut, maka beliau datang ke Leran dan memerintahkan prajuritnya untuk membangun cungkup pada makam Dewi Sitiswari. Masyarakat sekitar kemudian menyebut Dewi Sitiswari merupakan orang yang sama dengan Fatimah binti Maimun, sebab keduanya sama-sama dimakamkan di kompleks pemakaman yang sama, yaitu di Leran, Gresik. Dengan melihat cungkup makam tersebut, para peneliti dan pengunjung dapat langsung mengetahui bahwa tokoh dalam makam tersebut merupakan orang yang istimewa. Tetapi dari sinilah muncul pertanyaan tentang kebenaran legenda Dewi Sitiswari. Jika memang benar adanya, dan cungkup tersebut dibangun atas penghormatan Prabu Brawijaya terhadap beliau, maka hal ini berkaitan dengan ditemukannya prasasti tanah perdikan. Sebab logikanya, jika tokoh dalam makam tersebut merujuk pada Fatimah binti Maimun yang wafat pada 1082 Masehi, maka para peneliti sejarah akan kembali mempertanyakan, apa sih keistimewaan Fatimah binti Maimun hingga makamnya bisa dibuatkan cungkup? Selain itu, para sejarawan pun tak kunjung menemukan titik terang atas jati diri Fatimah binti Maimun. Dengan demikian, dalam cerita ini, cungkup makam tidak berkaitan dengan latar belakang Fatimah binti Maimun, namun lebih berhubungan dengan Dewi Sitiswari yang mendapat penghormatan dari Prabu Brawijaya. Akan tetapi, semua legenda tersebut dapat dipatahkan oleh pernyataan J.P. Mukwied dan Paul Ravais yang mengatakan bahwa nisan tersebut bukan milik putri Dewi Swari, tetapi ini makam orang perempuan yang tidak berdosa, tidak menyimpang, binti Maimun bin Hibatullah. Dia meninggal hari Jumat 8 Rajab tahun 475 atau sekitar 1082 Masehi, yang menunjukkan bahwa Fatimah meninggal di era kerajaan Kediri, bukan di era kerajaan Majapahit. Jadi, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Fatimah binti Maimun merupakan orang yang berbeda dengan Dewi Sitiswari. Hal ini didasarkan atas perbedaan masa hidup mereka, yang cukup jauh, di mana Fatimah binti Maimun hidup pada abad ke-11 dan Dewi Sitiswari hidup pada abad ke-13. Demikianlah sejarah Fatimah binti Maimun dengan banyaknya sudut pandang yang berbeda-beda.
Perbedaan tersebut tidak selalu berdampak negatif kepada kita. Justru dari perbedaan tersebut dapat menambah wawasan kita akan dunia yang sangat luas ini. Saya, Arif Sudi Nugroho, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini hingga habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!